teman-teman, masih bersama Miss Meta dalam pelajaran matematika. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai sesuatu hal yang seru juga. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mau belajar tentang apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, sekarang kita mau membahas mengenai pangkat 2 atau kuadrat. Masih ingatkah kalian dengan pangkat 3? Yang bentuknya seperti ini? Masih ingat ya, kita sudah pernah belajar pangkat 3 di pertemuan sebelumnya. Kali ini, kita akan membahas mengenai pangkat 2 atau yang bisa disebut dengan kuadrat. Sekarang, Miss Meta punya bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Tapi sebelumnya, ada yang harus diingat teman-teman, yaitu A kuadrat sama dengan A dikali A. Ya. Contoh soal seperti ini. 1 kuadrat itu berarti berapa ya hasilnya? Begitu juga dengan 5 kuadrat dan 9 kuadrat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini dia. Untuk 1 pangkat 2 itu artinya 1 dikali 1. Hasilnya sama dengan 1. Begitu juga dengan 5 pangkat 2, artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan 9 pangkat 2 itu artinya 9 dikali 9, hasilnya 81. Miss Meta sudah memiliki bidang datar persegi berwarna hijau di sebelah kiri. Dengan panjang sisinya 2 cm ya teman-teman ya. Persegi di samping memiliki panjang sisi 2 cm. Nah, maka luas sisi tersebut adalah, ingat, rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Atau bisa juga disebut dengan sisi kuadrat. Yaitu dimasukkan angkanya 2 kali 2 sama dengan 4 cm persegi. Miss Meta sudah menyediakan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10 teman-teman. Ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat, Miss Meta sudah membuat sebuah lagu dengan nada lagu tamasya. Kita dengarkan lagu berikut ini ya. Mudah-mudahan kalian jadi semakin 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kalau 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 4 pangkat 2 yaitu 16. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kalau 6 pangkat 2 itu 36. 7 pangkat 2 49. 8 pangkat 2 64. 9 pangkat 2 81. 10 pangkat 2 hasilnya 100. Itulah teman-teman bilangan pangkat 2. Ayo, ayo, mari kita nyanyikan.
Nah, teman-teman, itu tadi lagu bilangan pangkat 2 dengan nada tamasya ya. Semoga lebih bisa membantu kalian untuk menghafalkan bilangan pangkat 2 tersebut. Berikut, yang pertama, 2 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama adalah kita jabarkan dulu dari masing-masing bilangan kuadrat tersebut. 2 kuadrat hasilnya 4 dan 14 kuadrat hasilnya 196. Setelah itu baru bisa kita jumlahkan ya teman-teman ya. Hasilnya 200. Yang berikutnya adalah 2 ditambah 14 di dalam kurung lalu kita kuadratkan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita lakukan operasi hitung yang dari bilangan yang ada di dalam kurung. 2 ditambah 14 sama dengan 16 kuadrat. Hasilnya 256. Kesimpulannya, untuk soal nomor 1, dipangkatkan dahulu ya, lalu kalian jumlahkan hasil pangkat 2 dari keduanya. Sedangkan untuk soal nomor 2, kalian jumlahkan dahulu yang ada dalam kurung, setelah itu baru dipangkatkan. Perhatikan soal yang berikut ya. Kita mulai dari nomor 1. 9 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjabarkan dulu. 9 kuadrat itu hasilnya 81, 5 kuadrat itu hasilnya 25. Baru kita bisa lakukan operasi hitung pengurangan. Hasilnya 56. Berikutnya, untuk soal nomor 2, kalian perhatikan 9 dikurang 4, baru di dalam kurung lalu kita pangkatkan. Ini artinya 9 dikurang 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi diperoleh 5 kuadrat, yaitu hasilnya 25. Kira-kira kesimpulannya apa? Ini dia. Untuk soal nomor 1, dipangkatkan dahulu ya, lalu kalian kurangi hasil pangkat 2 dari keduanya. Sedangkan untuk soal nomor 2, kalian kurangi dulu yang ada di dalam kurung. Setelah itu baru dipangkatkan. Soal berikut ini. 7 kuadrat dikali 3 kuadrat. Pertama, kita jabarkan dulu. 7 kuadrat itu 49 dan 3 kuadrat itu 9. Lalu hasil penjabarannya baru kita kalikan, yaitu hasilnya 441. Berikutnya, ada bentuk soal seperti ini dengan angka yang sama seperti nomor 1 tapi ditaruh di dalam kurung. Ya. Yang pertama, kalian harus melakukan operasi hitung dari angka yang terletak di dalam kurung ini, teman-teman. 7 dikali 3, 21 ya. Jadi 21 kuadrat sama dengan 21 dikali 21. Hasilnya 441. Nah, teman-teman, kalau kalian bandingkan mengenai soal nomor 1 dan nomor 2, mereka memiliki hasil yang sama. Ya. Kesimpulannya, untuk soal nomor 1 dan 2, meski dilakukan dengan cara yang berbeda, namun akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, untuk soal nomor 1, bisa dikerjakan dengan cara yang sama dengan soal nomor 2. Sekarang, kalian perhatikan soal berikut. Untuk soal yang pertama, ada 8 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Untuk soal yang pertama ini, cara penyelesaiannya kita jabarkan dulu teman-teman ya. 8 kuadrat itu hasilnya 64, begitu juga dengan 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Setelah ketemu hasilnya, baru kita bagi teman-teman ya. Ini dia. 64 dibagi 4 ya. Kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6, teman-teman. Betul. Kita dikali 1 ya, karena 1 dikali 4 hasilnya 4. Lalu kita kurangi jadi 2. 4-nya turun menjadi 24. 24 dibagi 4 berapa teman-teman?
Betul sekali, 6 ya. Oke, karena 6 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian kita kurangi hasilnya 6. Jadi, 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Kemudian soal berikutnya yang nomor 2, teman-teman boleh perhatikan. Ada 8 dibagi 2 dalam kurung, lalu kita kuadratkan. Bagaimana jika kita menemukan soal seperti ini? Langkah pertama adalah kita hitung dulu angka yang ada di dalam kurung. 8 dibagi 2 berapa teman-teman? 4 ya. Jadi 4 kuadrat itu artinya 4 dikali 4 hasilnya 16. Nah, sekarang teman-teman boleh membandingkan antara soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Betul. Dari keduanya kita mendapatkan hasil yang sama. Jadi kesimpulannya, untuk soal nomor 1 dan 2, meski dilakukan dengan cara yang berbeda, namun akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, untuk soal nomor 1, bisa dikerjakan dengan cara yang sama dengan soal nomor 2. Yang perlu diingat adalah, ini dia. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kalian tidak bisa menggunakan cara seperti perkalian dan pembagian ya. Setelah tadi kita membahas mengenai bilangan kuadrat atau pangkat 2, sekarang kita akan membahas mengenai akar kuadrat. Apa itu akar kuadrat? Masih ingatkah kalian dengan bilangan kuadrat? Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Jika M kuadrat sama dengan N, maka akar kuadrat dari N sama dengan N. Mengapa? Karena akar kuadrat merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat. Ingat ya teman-teman. Sekarang, Miss Meta punya bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Ya. Dan di samping kiri kanan Miss Meta akan perlihatkan bilangan akar kuadrat teman-teman. Ya. Ini dia. Bisa kalian bandingkan antara keduanya. Perhatikan soal berikut. Berapakah akar kuadrat dari 144? Nah, yang harus kita ingat adalah ini ya teman-teman. Bilangan prima. Nah, kalau sudah ada bilangan prima, berarti apa yang akan kita lakukan ya? Benar sekali, kita akan mencari akar kuadrat dari 144 ini dengan menggunakan pohon faktor. Masih ingat ya teman-teman ya? Oke, 144 ini bisa dibagi dengan bilangan prima paling kecil kah teman? Yaitu 2. Bisa ya? Good job. Berapa? 72. Berikutnya, apakah 72 masih bisa dibagi 2? Bisa ya, karena 72 masih merupakan bilangan genap. Jadi hasilnya 36, tepat sekali. Berikutnya, 36 dibagi berapa teman-teman? Betul, masih bisa dibagi 2 ya friends. Oke, hasilnya berapa? Iya, 18, hebat. Berikutnya, 18 apakah masih bisa dibagi 2? Ternyata masih bisa, karena ini masih merupakan bilangan genap. Berapa hasilnya? 9. Nah, sekarang apakah 9 masih bisa dibagi 2, friends? Tidak ya? Oke, karena 9 merupakan bilangan ganjil. Jadi berikutnya kalau tidak bisa dibagi dengan 2, dibagi dengan 3. Betul. Hasilnya berapa? 3. Good job. Jika sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita tuliskan faktorisasi prima dari 144. Jadinya begini. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 4? Karena 2-nya ada 4 kali dan 3-nya ada 2. Berikutnya kita kembali ke soal.
Kita pindahkan faktorisasi primanya di sini, lalu penulisan berikutnya adalah kita berikan akar, jangan lupa teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah, lihat penulisannya, kita masukkan dalam kurung seperti ini ya teman-teman ya. Ingat ya, mengenai operasi hitung perkalian dari kuadrat. Untuk perkalian bisa seperti ini. Lalu bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita akan menghilangkan akar. Bagaimana cara menghilangkan akar? Benar sekali, dengan cara membaginya dengan pangkat. Jadinya seperti ini teman-teman. Ya, 2 pangkat 4 bagi 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 ya. Ini 4 dibagi 2 berapa teman-teman? 2 ya, good job. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Jadilah seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4 dikali 3. Hasilnya 12. Jadi, akar kuadrat dari 144 adalah 12. Cukup panjang ya teman-teman ya. Ini untuk soal yang pertama, Miss Meta sengaja display mengenai bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Tujuannya untuk memudahkan kalian mengidentifikasi ya. Kita ikuti langkah pengerjaannya. Yang pertama, pisahkan 2 angka dari belakang. Oke, setelah itu perhatikan angka terdepan, lalu cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati atau sama dengan 1. Ada ya teman-teman, ini dia 1 kuadrat sama dengan 1. Kita taruh satunya di sini. Yang ketiga, kurangi hasil bilangan kuadrat 1 dengan angka terdepan. Ini dia. 1 dikurang 1 itu 0. Setelah itu, lihat angka satuan terakhir yaitu 6. Cari bilangan kuadrat yang angka satuan pada hasilnya ada 6-nya. Oke. Yang pertama ini ya teman-teman ya. 4. Yang berikutnya adalah ini teman-teman. 6. Oke. Setelah itu, lihat hasil pengurangan dengan bilangan kuadrat pertama lalu bandingkan. Ini dia. Ya, hasil pengurangan ini 0 kita bandingkan dengan 1. Jika hasil pengurangan lebih kecil dari bilangan kuadrat yang dibandingkan, maka ambillah bilangan kuadrat yang lebih kecil antara 4 dan 6. Yang mana yang lebih kecil teman-teman? 4 ya? Oke, kalau begitu kita taruh 4-nya di atas. Jadi, akar kuadrat dari 196 adalah 14. Berapa akar kuadrat dari 484? Yang pertama, kita pisahkan dulu 2 angka dari belakang. Setelah itu, perhatikan angka terdepan, teman-teman. Cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati atau sama dengan 4. Betul, 2 ya. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kita kurangi bilangan terdepan dengan kuadrat ini. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Setelah itu, kita lihat angka satuan terakhir. Cari bilangan kuadrat yang memiliki angka satuan pada hasilnya yaitu angka 4. Ada 2 ya. Yang pertama adalah 2. Yang berikutnya adalah 8. Setelah itu, kita bandingkan antara hasil pengurangan dengan bilangan kuadrat yang pertama tadi, friends. 0 sama 2 lebih besar mana? 2 berarti hasil pengurangannya lebih kecil ya. Oke, jika hasil pengurangannya lebih kecil, maka ambillah bilangan kuadrat yang lebih kecil antara 2 dan 8. Berapa teman-teman? 2. Good job. Jadi akar kuadrat dari 484 adalah 22. Sekarang ada soal seperti ini teman-teman. Akar 10 ditambah 15 dikali akar 16 dibagi akar 4. Yang harus kita lakukan adalah
Ya, ini dia. Ini boleh dijumlahkan ya langsung 10 ditambah 15, 25. Tapi tetap menggunakan akar ya. Lalu dikali akar 16 itu berapa teman-teman? 4. Dan akar 4 itu adalah 2. Oke ya. Oke. Lalu akar 25-nya kita ubah dulu ya menjadi 5. Betul. 5 dikali 4, 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, akar 49 ditambah 32, kemudian dikurangi dengan akar 64 dibagi akar 16. Kita jabarkan dulu masing-masing, yang pembagian ini juga boleh. Yang pertama adalah akar 64 itu hasilnya 8, dan akar 16 itu hasilnya 4, teman-teman. Ya. Kemudian 8 bagi 4 itu hasilnya 2. Lalu kita kurangi dengan ini. Kita jumlahkan dulu. 49 ditambah 32 hasilnya akar 81, teman-teman. Ya, akar 81 itu berapa? Betul sekali, 9 ya. Jadi setelah itu boleh kita kurangi. 9 dikurang 2 hasilnya adalah 7. Semakin mudah ya nak memahaminya. Silahkan dikerjakan worksheet-nya. Selalu bertanya pada gurumu jika ada hal yang masih membingungkan. Dan selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan yang cukup menarik ya, sehingga membuat kita semakin paham mengenai kuadrat dan juga akar kuadrat. Nah, silahkan kerjakan worksheet-nya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan langsung hubungi dulu. Oke, Miss Penta akhiri. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.